Bayangkan jika kadar gula darah Anda bisa turun bukan dengan obat-obatan mahal atau pupuk instan dari toko suplemen, tetapi dengan sesuatu yang sederhana, lembut, creamy, dan sudah ada di dapur rumah Anda. Bagi jutaan orang Indonesia yang hidup dengan diabetes, menjaga kestabilan gula darah terasa seperti sebuah perjuangan tanpa henti. Setiap kali makan nasi putih, menikmati gorengan di sore hari, atau menyeruput teh manis, hangat rasa khawatir selalu menghantui. Apakah gula darah saya akan melonjak lagi? Diabetes memang menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahun, terutama di kota-kota besar. Banyak orang mengandalkan obat atau suntikan insulin sebagai jalan utama untuk bertahan hidup. Namun tahukah Anda bahwa ada cara sederhana untuk membantu mengendalikan gula darah yang bukan hanya sehat, tetapi juga lezat dan terjangkau? Di balik rasa gurih dan teksturnya yang lembut, ada 3 jenis nut butter atau selai kacang yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mendukung tubuh penderita diabetes. Ketiga nut butter ini bukanlah superfood mahal yang hanya bisa dibeli di luar negeri. Mereka adalah bahan makanan sehari-hari yang mulai mudah ditemukan di supermarket, toko organik, bahkan diproduksi oleh brand lokal Indonesia. Ketiga nut butter tersebut adalah peanut butter, selai kacang tanah almond butter, selai kacang almond dan cashew butter, selai kacang mete atau jambu monyet. Masing-masing memiliki keunggulan unik yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah, memperbaiki sensitivitas insulin, menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, bahkan mendukung fungsi saraf dan hormon. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Seorang ibu di Surabaya yang selalu khawatir setiap kali makan nasi dengan lauk tempe goreng. Karena lonjakan gula darah bisa mengurangi dampak lonjakan tersebut hanya dengan menambahkan 1 sendok peanut butter sebelum makan. Seorang ayah di Jakarta yang merasa cepat lelah dan sering pusing karena gula darah tidak stabil bisa mendapatkan energi lebih konsisten dengan 1 sendok almond butter di camilan pagi. Dan seorang anak muda di Yogyakarta yang baru didiagnosis pradiabetes bisa menjaga kadar gulanya tetap terkendali dengan rutin menambahkan cashew butter ke dalam smoothie sore hari. Inilah janji sederhana tetapi kuat dari 3 jenis nut butter ini. Tidak ada yang ajaib, tetapi ada ilmu pengetahuan yang mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa ketika nut butter dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat, kadar gula darah bisa turun hingga 30% setelah makan. Bukan hanya itu, lemak sehat dan mineral penting di dalamnya dapat membantu memperkuat pembuluh darah, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, serta memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan ngemil makanan manis atau berlemak. Di Indonesia, nut butter sudah semakin populer. Dulu mungkin kita hanya mengenal selai kacang manis yang banyak dijual di pasaran dengan tambahan gula tinggi. Namun kini semakin banyak pilihan nut butter alami, tanpa gula tambahan, tanpa minyak sawit, dan tanpa bahan kimia. Misalnya brand lokal seperti Milk Up di Bali Nourish Indonesia atau Green Market Bali sudah menyediakan almond butter, peanut butter, dan cashew butter dengan kualitas baik, bahkan bersertifikat halal. Artinya, penderita diabetes di Indonesia kini punya akses yang lebih mudah untuk mengintegrasikan makanan sehat ini ke dalam pola makan sehari-hari. Namun tentu ada pertanyaan penting. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi nut butter agar benar-benar bermanfaat bagi tubuh, bukan malah membuat berat badan naik? Pertanyaan ini akan kita bahas secara mendalam dalam video ini. Kita akan melihat satu persatu jenis nut butter, kandungan gizinya, manfaatnya bagi penderita diabetes, cara terbaik untuk mengonsumsinya, hingga contoh resep sederhana khas Indonesia yang bisa Anda coba di rumah. Setelah Anda memahami bagaimana setiap jenis nut butter bekerja di dalam tubuh saya, yakin Anda tidak akan lagi melihat selai kacang sebagai makanan biasa. Ia bukan hanya olesan untuk roti, melainkan alat alami untuk membantu tubuh melawan diabetes. Jadi tetap bersama saya, karena perjalanan kita baru saja dimulai.
3 nut butter siap mengubah cara Anda mengendalikan gula darah dengan cara yang lebih enak, lebih alami dan lebih bersahabat untuk kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ketika mendengar kata peanut butter atau selai kacang tanah, sebagian besar orang Indonesia mungkin langsung teringat pada roti tawar dengan olesan manis gurih yang sering dimakan saat sarapan. Namun tahukah Anda bahwa peanut butter alami yang hanya terbuat dari kacang tanah panggang dan sedikit garam sebenarnya adalah salah satu makanan terbaik untuk membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah. Kandungan gizi peanut butter dalam 2 sendok makan sekitar 32 gram. Peanut butter alami terdapat kurang lebih 180 kalori, 15 gram lemak sehat, sebagian besar lemak tak jenuh tunggal, 6 gram protein, 7 gram karbohidrat, total dengan 2 gram serat, sehingga hanya 5 gram net carb, 54 mg magnesium, sekitar 300 dari kebutuhan harian. Angka ini menunjukkan bahwa peanut butter padat energi tinggi protein dan rendah karbohidrat bersih. Yang lebih penting lagi, indeks glikemiknya sangat rendah, biasanya hanya 13,18. Dengan kata lain, peanut butter dicerna secara perlahan, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Mengurangi lonjakan gula darah. Sebuah penelitian menemukan bahwa menambahkan peanut butter pada sarapan berbasis karbohidrat dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30% dan menjaga kadar insulin lebih stabil selama 6 hingga 8 jam berikutnya. Ini sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2 di Indonesia yang sering makan nasi putih lontong atau mie sebagai makanan pokok. Dengan tambahan 1 sendok peanut butter sebelum atau bersama makanan tersebut, lonjakan gula darah bisa ditekan secara signifikan. Peran magnesium dan arginin. Peanut butter juga kaya magnesium, mineral penting yang sering kekurangan pada penderita diabetes. Magnesium membantu reseptor insulin bekerja lebih efisien, sehingga sel tubuh lebih mudah menyerap glukosa dari darah. Kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan resistensi insulin, kelelahan, dan risiko komplikasi diabetes. Selain itu, peanut butter mengandung arginin, sejenis asam amino yang membantu melebarkan pembuluh darah. Hal ini penting karena banyak penderita diabetes mengalami masalah sirkulasi darah, terutama pada kaki dan tangan. Dengan sirkulasi yang lebih baik, risiko luka sulit sembuh atau kerusakan saraf bisa berkurang. Kaya antioksidan, peanut butter juga menyediakan resveratrol, antioksidan kuat yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Pada penderita diabetes, stres oksidatif sering menjadi penyebab utama kerusakan pembuluh darah dan peningkatan risiko penyakit jantung. Dengan mengonsumsi peanut butter alami secara rutin, Anda bukan hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga melindungi jantung dan pembuluh darah. Efek rasa kenyang. Salah satu kelebihan terbesar peanut butter adalah efek kenyangnya. Kombinasi lemak sehat dan protein di dalamnya memicu pelepasan hormon kenyang seperti peptide YY dan CCK, sekaligus menekan hormon lapar ghrelin. Itu sebabnya mengonsumsi 1 sendok peanut butter sebelum makan bisa membantu Anda merasa puas lebih cepat dan mengurangi porsi makan, terutama makanan manis atau berkarbohidrat tinggi. Bayangkan seorang bapak di Bandung yang sering kesulitan menahan lapar di sore hari. Dengan menambahkan 1 sendok peanut butter pada buah apel hijau atau pepaya, ia bisa merasa kenyang lebih lama tanpa khawatir gula darah melonjak. Dampak pada usus. Meskipun tidak setinggi kacang almond, dalam kandungan serat peanut butter tetap memiliki polifenol alami yang berperan sebagai prebiotik ringan. Senyawa ini membantu memberi makan bakteri, baik di usus yang kemudian menghasilkan asam lemak rantai pendek. Asam lemak inilah yang membantu mengurangi peradangan, menjaga lapisan usus tetap sehat, dan bahkan mendukung kestabilan gula darah serta suasana hati. Mitos. Banyak orang di Indonesia masih berpikir bahwa peanut butter terlalu berlemak untuk penderita diabetes. Faktanya sebagian besar lemak dalam peanut butter adalah lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak sehat
yang juga ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini justru membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kolesterol jahat LDL, dan melindungi kesehatan jantung. Masalahnya bukan pada peanut butter itu sendiri, melainkan pada merek komersial yang sering ditambahkan gula minyak sawit atau perasa buatan. Contoh konsumsi sehari-hari sarapan. 1 sendok peanut butter dioles pada roti gandum, lalu tambahkan irisan pisang kepok rebus. Camilan pagi irisan apel hijau dicelupkan ke dalam 1 sendok peanut butter. Sebelum makan nasi, 1 sendok kecil peanut butter 10-15 menit sebelum makan nasi putih atau mie untuk memperlambat penyerapan karbohidrat. Dengan porsi yang tepat hanya 1 hingga 2 sendok makan per hari, peanut butter bisa menjadi senjata sederhana, tetapi ampuh untuk menjaga gula darah tetap stabil. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas kandungan gizi dan manfaat utama dari peanut butter alami bagi penderita diabetes. Namun agar manfaat tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jenis peanut butter yang dipilih, cara penyimpanan, porsi konsumsi, hingga waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Memilih peanut butter yang tepat. Tidak semua peanut butter yang dijual di pasaran sehat untuk penderita diabetes. Banyak produk komersial yang ditambahkan gula minyak sawit, perasa buatan, bahkan pengawet. Produk seperti itu justru bisa memperparah lonjakan gula darah. Aturan sederhana yang bisa Anda ikuti adalah periksa label kemasan. Pilih produk dengan daftar bahan yang sangat singkat. Idealnya hanya terdiri dari kacang tanah dan sedikit garam. Hindari varian yang bertuliskan reduced fat atau low fat, karena biasanya produsen mengganti lemak sehat dengan gula tambahan atau tepung untuk mempertahankan rasa. Di Indonesia kini semakin banyak brand lokal yang menawarkan peanut butter alami tanpa tambahan berbahaya. Misalnya, beberapa produsen di Bali dan Jakarta menjual peanut butter homemade dengan bahan 100% kacang tanah sangrai. Harganya memang sedikit lebih tinggi dibanding selai kacang komersial biasa, tetapi kualitasnya jauh lebih baik untuk penderita diabetes. Porsi yang ideal. Peanut butter adalah makanan yang padat energi. 1 sendok makan saja sudah mengandung sekitar 95 kalori. Jika dikonsumsi berlebihan, meskipun sehat, bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Porsi ideal untuk penderita diabetes adalah 1 hingga 2 sendok makan per hari, tergantung kebutuhan kalori harian. Jika Anda sedang dalam program menurunkan berat badan, batasi hanya 1 sendok makan. Namun jika Anda cukup aktif dan membutuhkan tambahan energi, 2 sendok masih aman. Waktu terbaik mengonsumsi peanut butter sebelum makan karbohidrat berat. 1 sendok peanut butter 10-15 menit sebelum makan nasi putih, mie goreng, atau lontong bisa memperlambat penyerapan glukosa. Sebagai camilan sehat, dipadukan dengan buah rendah gula seperti apel hijau, jambu biji, atau pepaya sebelum tidur. Untuk sebagian penderita diabetes yang sering mengalami gula darah turun mendadak di malam hari, hipoglikemia, 1 sendok peanut butter bisa membantu menjaga kestabilan kadar gula semalaman. Penyimpanan yang benar peanut butter alami biasanya memiliki lapisan minyak di permukaan ketika baru dibuka. Ini adalah hal yang normal karena tidak mengandung emulsifier buatan. Anda cukup mengaduk rata sebelum digunakan. Untuk menjaga kualitas, simpan peanut butter di dalam kulkas setelah dibuka. Penyimpanan dingin membantu mencegah pemisahan minyak yang berlebihan dan memperlambat proses oksidasi. Harga dan ketersediaan di Indonesia. Di pasar Indonesia, harga peanut butter alami bervariasi antara 50.000 hingga 150.000 per toples ukuran 250 gram, tergantung merek dan lokasi pembelian. Meski lebih mahal dibanding selai kacang manis biasa yang dijual di minimarket, nut butter alami sebenarnya lebih hemat jangka panjang. Mengapa? Karena porsi konsumsi harian hanya 1-2 sendok makan, 1 toples bisa bertahan hingga 2-3 minggu. Contoh, menu harian dengan peanut butter sarapan sehat, oatmeal dengan topping 1 sendok peanut butter, irisan pisang kepok, dan sedikit kayu manis. Snack pagi, irisan apel hijau plus 1 sendok peanut butter.
Makan siang nasi merah, plus sayur tumis, plus ayam panggang. Sebelum makan konsumsi 1 sendok peanut butter. Snack sore smoothie dengan susu kedelai tanpa gula plus 1 sendok peanut butter plus sedikit bubuk kakao murni. Makan malam sayur bening plus tempe panggang. Jika perlu 1 sendok peanut butter sebelum tidur untuk menjaga kestabilan gula darah malam hari. Kisah nyata. Banyak testimoni dari penderita diabetes yang berhasil menstabilkan gula darah dengan peanut butter. Misalnya, seorang wanita di Jakarta yang dulunya sering merasa lemas setelah sarapan nasi uduk, kini merasa lebih bertenaga hanya dengan tambahan 1 sendok peanut butter sebelum makan. Atau seorang pria di Surabaya yang terbiasa ngemil gorengan sore, mengganti kebiasaannya dengan apel hijau dan peanut butter. Hasilnya berat badan turun dan gula darah lebih stabil. Kesimpulan bagian peanut butter. Peanut butter alami bukan hanya makanan lezat, tetapi juga alat sederhana yang dapat membantu penderita diabetes di Indonesia mengendalikan gula darah. Dengan kandungan magnesium, protein lemak sehat, dan indeks glikemik rendah, peanut butter bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehari-hari. Kuncinya adalah memilih produk yang benar, mengonsumsi dengan porsi yang tepat, dan menempatkannya di waktu yang strategis dalam pola makan Anda. Dengan begitu Anda bisa merasakan manfaat maksimal tanpa khawatir berlebihan. Jika peanut butter bisa disebut sebagai pahlawan rakyat, karena harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan, maka almond butter layak disebut sebagai makanan premium dengan kekuatan penyembuhan yang luar biasa bagi penderita diabetes. Meski harganya lebih tinggi dibanding peanut butter, manfaat almond butter untuk tubuh, khususnya dalam mengendalikan gula darah dan melindungi organ penting, membuatnya menjadi investasi kesehatan yang berharga. Kandungan gizi almond butter. Dalam 2 sendok makan sekitar 32 gram almond butter alami, rata-rata terkandung 190-200 kalori. Gram lemak sehat, 11-12 gram, diantaranya lemak tak jenuh tunggal, 7 gram protein, gram karbohidrat, total dengan 3 gram serat, hanya 3 gram net carb, miligram magnesium, 21% dari kebutuhan harian, 77 mg vitamin E, persen dari kebutuhan harian. Dari angka tersebut kita bisa melihat bahwa almond butter memiliki karbohidrat bersih yang sangat rendah, sehingga hampir tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Bahkan indeks glikemiknya hanya sekitar 15 dengan beban glikemik per sajian kurang dari 1. Magnesium mineral penyelamat. Bagi penderita diabetes, magnesium adalah salah satu alasan utama mengapa almond butter begitu bermanfaat. Kekurangan magnesium sering ditemukan pada penderita diabetes tipe 2 yang mengakibatkan peningkatan kadar HbA1c, respon insulin lebih lambat, serta meningkatnya rasa nyeri saraf. Dengan 2 sendok almond butter, tubuh sudah mendapatkan sekitar 1/5 kebutuhan harian magnesium dalam bentuk alami yang mudah diserap. Magnesium berperan langsung dalam transportasi glukosa ke dalam sel, membantu insulin bekerja lebih efektif dan menjaga otot tetap rileks. Bagi penderita diabetes di Indonesia yang sering mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana, nasi putih, mie instan, gorengan, magnesium tambahan dari almond butter bisa menjadi penyeimbang alami yang sangat dibutuhkan. Vitamin E pelindung, pembuluh darah, dan pankreas. Selain magnesium, almond butter juga kaya vitamin E. Dalam 2 sendok makan saja, Anda sudah mendapatkan setengah dari kebutuhan harian. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif, mengurangi peradangan, dan menjaga sel beta pankreas tetap sehat. Hal ini sangat penting karena pada penderita diabetes, pembuluh darah kecil di mata ginjal dan saraf sering mengalami kerusakan akibat kadar gula darah tinggi. Dengan asupan vitamin E dari almond butter, risiko komplikasi mikrovaskular seperti retinopati, neuropati, dan nefropati bisa ditekan. Efek pada gula darah dan insulin.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi almond secara rutin dapat menurunkan kadar insulin puasa, LDL, kolesterol, dan lingkar pinggang tanpa perlu mengurangi jumlah kalori harian. Dengan kata lain, almond butter bukan hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga mendukung penurunan berat badan secara sehat. Bagi seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang sedang berjuang menurunkan berat badan sekaligus mengendalikan diabetes, menambahkan almond butter sebagai camilan sehat bisa membantu dua tujuan, sekaligus gula darah stabil dan berat badan turun. Perlindungan untuk jantung dan kesuburan almond butter, kaya lemak tak jenuh tunggal mineral, tembaga, mangan, dan fosfor yang semuanya berkontribusi pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu, vitamin E dan zinc yang terkandung di dalamnya juga berperan dalam keseimbangan hormon reproduksi. Pada pria, konsumsi almond butter bisa meningkatkan vitalitas sperma, sementara pada wanita bisa membantu mendukung ovulasi dan keseimbangan hormon progesteron yang sering terganggu akibat resistensi insulin. Mitos versus fakta tentang almond butter. Ada anggapan bahwa almond butter terlalu tinggi lemak atau kalori sehingga berbahaya bagi penderita diabetes. Faktanya yang paling penting bukan jumlah lemaknya, tetapi jenis lemak yang dikandung. Lemak dalam almond butter sebagian besar adalah lemak sehat yang justru meningkatkan metabolisme dan melindungi jantung. Selain itu, kombinasi lemak, serat, dan protein dalam almond butter memperlambat pencernaan, menekan lonjakan insulin, serta meningkatkan hormon kenyang seperti GLP-1. Hormon inilah yang membantu menekan nafsu makan berlebihan dan sekaligus meningkatkan fungsi pankreas. Contoh konsumsi almond butter dalam pola makan harian snack. Bagi 1 sendok almond butter dioles pada potongan timun atau wortel. Sarapan sehat, yogurt tawar tanpa gula dengan 1 sendok almond butter, ditambah sedikit kayu manis. Camilan sore, smoothie alpukat plus susu almond tanpa gula plus 1 sendok almond butter. Dengan cara ini, almond butter bisa memberikan energi stabil, rasa kenyang lebih lama, serta perlindungan ekstra bagi jantung dan pembuluh darah. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas kandungan gizi almond butter, serta manfaat utamanya bagi penderita diabetes. Sekarang kita akan melihat lebih dalam bagaimana cara memilih almond butter yang benar, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, hingga contoh resep sehat yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Cara memilih almond butter yang sehat. Di pasaran Indonesia, almond butter semakin populer, tetapi tidak semua produk dibuat dengan kualitas yang sama. Banyak merek menambahkan gula madu, coklat bubuk, bahkan minyak sawit untuk menambah rasa dan memperpanjang masa simpan. Produk seperti itu justru bisa merusak manfaat almond butter dan memicu lonjakan gula darah. Prinsip utamanya adalah semakin sedikit bahan semakin baik. Pilih almond butter yang hanya memiliki 1 atau 2 bahan utama, almond dan garam. Lapisan minyak di bagian atas botol adalah tanda bahwa produk tersebut alami. Cukup aduk rata sebelum digunakan. Hindari varian dengan label chocolate almond spread atau honey almond butter karena biasanya tinggi gula tambahan. Beberapa brand lokal seperti Milk Up Bali dan Nourish Indonesia sudah menawarkan almond butter murni tanpa tambahan berbahaya, bahkan dengan sertifikasi halal, sehingga aman dikonsumsi sehari-hari oleh penderita diabetes di Indonesia. Porsi dan waktu konsumsi yang ideal. Almond butter padat energi dengan sekitar 100 kalori per sendok makan. Oleh karena itu, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan kelebihan kalori. Untuk penderita diabetes, porsi ideal adalah 1 hingga 2 sendok makan per hari. Kapan waktu terbaik mengonsumsi almond butter? Pagi hari sebagai bagian dari camilan sehat atau sarapan. 1 sendok almond butter dicampur dengan yogurt tawar dan buah rendah gula seperti stroberi atau jambu biji. Camilan siang, oleskan almond butter pada batang seledri, timun, atau wortel rebus. Kombinasi serat dari sayuran dengan lemak sehat dari almond butter akan memperlambat pencernaan dan menekan lonjakan gula darah. Sore hari, smoothie almond butter dengan susu kedelai
tanpa gula potongan alpukat, dan sedikit bubuk kayu manis. Almond butter juga bisa menjadi bagian dari pola makan intermittent fasting karena sifatnya yang membuat kenyang lebih lama, sehingga membantu menekan rasa lapar tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Resep praktis dengan almond butter ala Indonesia, Energy Balls Kurma. Almond bahan lem, butir kurma tanpa biji 2 sendok makan almond butter, 2 sendok makan oat, sedikit kayu manis. Cara membuat: haluskan semua bahan dengan blender bentuk bola kecil, lalu dinginkan di kulkas. Manfaat camilan sehat kaya serat, lemak baik, dan magnesium cocok untuk pengganti snack manis. Salad sayur dengan dressing almond butter, bahan selada timun wortel, tomat. Sendok almond butter, air jeruk nipis, sedikit garam. Cara membuat: campur almond butter dengan air jeruk nipis hingga kental, tuang ke atas salad. Manfaat dressing creamy rendah gula kaya vitamin E, membantu menekan lonjakan gula dari sayuran berpati. Smoothie alpukat almond, bahan 1 ndawa alpukat matang 1 sendok, almond butter 200 ml, susu almond tanpa gula sedikit, bubuk kayu manis. Cara membuat: blender semua bahan hingga halus, sajikan dingin. Manfaat minuman sehat kaya lemak baik dan magnesium, cocok sebagai camilan sore. Harga dan aksesibilitas di Indonesia. Harga almond butter di Indonesia memang lebih tinggi dibanding peanut butter. Rata-rata satu toples ukuran 250 gram dibanderol 90.000 hingga 80.000 tergantung merek. Meski terlihat mahal, almond butter hanya perlu dikonsumsi sedikit setiap hari, sehingga satu toples bisa bertahan hingga sebulan. Sebagai perbandingan, harga almond butter impor bisa mencapai lebih dari 200.000 per toples. Oleh karena itu, memilih brand lokal tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga mendukung produk dalam negeri. Testimoni dan kisah nyata. Seorang pegawai kantor di Jakarta berbagi pengalaman bahwa ia sering merasa lemas dan mengantuk setelah makan siang nasi Padang. Setelah mencoba menambahkan 1 sendok almond butter sebagai camilan pagi dengan timun, ia merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Seorang ibu di Surabaya yang menderita diabetes gestasional juga melaporkan bahwa gula darahnya lebih terkendali setelah rutin menambahkan almond butter ke dalam sarapan yogurt tanpa gula. Kesimpulan, bagian almond butter mungkin tampak seperti makanan mewah, tetapi kenyataannya ia adalah terapi alami untuk tubuh penderita diabetes. Dengan kandungan magnesium, vitamin E, lemak sehat, serta efek kenyang yang tahan lama, almond butter bisa membantu menstabilkan gula darah, melindungi organ vital sekaligus mendukung kesehatan jantung dan hormon. Yang perlu diingat adalah memilih produk alami tanpa tambahan gula, membatasi porsi konsumsi, dan menempatkannya pada waktu yang tepat dalam pola makan harian. Dengan begitu, almond butter bisa menjadi sahabat setia penderita diabetes di Indonesia. Setelah kita membahas peanut butter dan almond butter, kini saatnya mengenal cashew butter atau selai kacang mete. Di Indonesia, kacang mete sudah sangat dikenal, terutama saat Hari Raya Idul Fitri, ketika kue kering berbahan kacang mete selalu tersaji di meja tamu. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kacang mete dalam bentuk selai atau butter ternyata memiliki potensi besar untuk membantu penderita diabetes menjaga kestabilan gula darah. 2 sendok makan cashew butter alami atau sekitar 32 gram mengandung 190 hingga 200 kalori, 16 gram lemak dengan setengahnya berupa lemak. Tak jenuh tunggal, 6 gram protein, 9 gram karbohidrat total dengan 1 gram serat, sehingga menghasilkan 8 gram net carb, 83 mg magnesium atau sekitar 20% dari kebutuhan harian, 2 mg zinc atau 18% dari kebutuhan harian, serta 0,6 mg tembaga yang hampir memenuhi 2/3 kebutuhan harian. Jika dibandingkan dengan peanut butter dan almond butter, memang cashew butter memiliki jumlah karbohidrat yang sedikit lebih tinggi, tetapi beban glikemiknya tetap rendah, hanya sekitar 3 persajian. Dengan kata lain,
selama dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan dipadukan dengan makanan kaya serat cashew, butter masih sangat aman untuk penderita diabetes. Magnesium yang terkandung dalam cashew butter memiliki peran penting sebagai fondasi kesehatan gula darah. Mineral ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung fungsi otot, serta mengurangi risiko kram dan neuropati atau kerusakan saraf yang sering dialami penderita diabetes tipe 2. Karena banyak penderita diabetes mengalami defisiensi, magnesium cashew butter dapat menjadi sumber alami yang efektif untuk mengisi kekurangan tersebut. Selain magnesium, cashew butter juga kaya zinc. Mineral ini berperan dalam produksi insulin, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta mempercepat penyembuhan luka. Ini menjadi sangat relevan karena penderita diabetes sering kesulitan memulihkan luka kecil sekalipun. Asupan zinc dari cashew butter dapat mempercepat proses regenerasi jaringan. Tidak hanya itu, zinc juga berkaitan erat dengan kesuburan. Pada pria, zinc dapat meningkatkan kualitas sperma dan kadar testosteron, sementara pada wanita mineral ini mendukung ovulasi dan keseimbangan hormon. Bagi penderita diabetes yang kerap mengalami gangguan kesuburan akibat resistensi insulin, cashew butter bisa menjadi solusi alami yang menyehatkan. Tembaga juga menjadi salah satu keunggulan besar cashew butter. Kandungan tembaga yang tinggi membantu pembentukan kolagen, produksi sel darah merah, serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Penderita diabetes sering mengalami gangguan sirkulasi, terutama di bagian kaki dan tangan. Dengan mengonsumsi cashew butter, elastisitas pembuluh darah dapat terjaga lebih baik, sehingga risiko komplikasi vaskular bisa ditekan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kacang mete secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10 hingga 12% dan mengurangi resistensi insulin. Hal ini menjadikan cashew butter bukan hanya sebagai makanan lezat, tetapi juga sebagai alat alami yang membantu tubuh mengatur gula darah lebih efektif. Dengan kata lain, cashew butter dapat menjadi salah satu elemen penting dalam strategi diet penderita diabetes di Indonesia. Selain itu, cashew butter juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Lemak tak jenuh tunggal di dalamnya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Efek ini sangat berarti bagi penderita diabetes yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan stroke. Dengan menjadikan cashew butter sebagai bagian kecil dari konsumsi harian tubuh, tidak hanya lebih terlindungi dari lonjakan gula darah, tetapi juga mendapatkan perlindungan ekstra terhadap komplikasi kardiovaskular. Namun ada mitos yang sering beredar bahwa kacang mete terlalu tinggi karbohidrat sehingga berbahaya untuk penderita diabetes. Faktanya, meskipun karbohidrat pada cashew butter lebih tinggi dibanding almond atau peanut butter, kandungan lemak, sehat, serat, dan mineral yang ada di dalamnya mampu menekan dampak lonjakan gula darah. Kuncinya ada pada porsi yang tepat. 1 sendok makan cashew butter sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa menambah beban berlebihan pada gula darah. Dalam praktik sehari-hari, cashew butter dapat digunakan dengan cara yang sederhana. Misalnya, 1 sendok cashew butter dioleskan pada irisan mentimun atau wortel rebus sebagai camilan sore yang sehat. Cashew butter juga bisa dijadikan bahan smoothie dengan mencampurnya bersama susu almond tanpa gula biji chia dan sedikit kayu manis. Untuk variasi sarapan olesan tipis, cashew butter pada roti gandum yang dilengkapi dengan irisan alpukat dapat menjadi menu yang lezat sekaligus menyehatkan. Dengan semua kandungan gizi dan manfaatnya, cashew butter bisa menjadi tambahan yang penting dalam diet penderita diabetes. Meskipun teksturnya lembut, rasa gurihnya kaya, dan kandungan karbohidratnya sedikit lebih tinggi, manfaat metabolik yang ditawarkan jauh lebih besar. Cashew butter membantu memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, melindungi saraf, dan menjaga kesehatan jantung. Bagi penderita diabetes di Indonesia yang ingin mencari variasi lezat sekaligus menyehatkan, cashew butter adalah pilihan yang tepat untuk mendampingi peanut butter dan almond butter dalam menjaga keseimbangan tubuh.
Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana cashew butter atau selai kacang mete memiliki kandungan gizi yang kaya mineral penting seperti magnesium, zinc, dan tembaga yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam mengenai cara memilih cashew butter yang tepat, bagaimana mengonsumsinya dengan bijak, serta mengapa produk ini pantas disebut sebagai salah satu pilihan premium untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas cashew butter yang Anda pilih. Tidak semua produk cashew butter yang beredar di pasaran sehat bagi penderita diabetes. Banyak produsen menambahkan gula minyak sawit atau bahkan bubuk susu untuk membuat tekstur lebih lembut dan rasa lebih manis. Sayangnya, tambahan ini justru membuat produk kehilangan nilai kesehatannya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah cashew butter alami yang hanya mengandung kacang mete atau kacang mete dengan sedikit garam. Anda bisa mengenalinya dari label bahan yang sederhana dan dari lapisan minyak alami yang muncul di permukaan setelah botol dibuka. Minyak ini adalah tanda bahwa cashew butter tersebut tidak mengandung emulsifier buatan. Karena cashew butter lebih creamy dan manis alami dibanding peanut butter maupun almond butter, banyak orang cenderung makan berlebihan. Disinilah pentingnya mengendalikan porsi. Ingatlah bahwa cashew butter cukup padat kalori. 1 sendok makan sudah mengandung sekitar 95 kalori. Oleh karena itu, untuk penderita diabetes konsumsi yang ideal adalah 1 sendok makan per sajian maksimal 2 sendok makan per hari. Jika dikonsumsi lebih dari itu, tanpa pengaturan cashew butter, bisa menyebabkan asupan kalori berlebih yang berisiko menaikkan berat badan. Waktu konsumsi juga perlu diperhatikan. Cashew butter paling baik dikonsumsi pada sore hari, terutama menjelang makan malam. Pada waktu ini, cashew butter bisa berfungsi sebagai camilan sehat yang menekan rasa lapar, menjaga gula darah tetap stabil, sekaligus mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan manis atau gorengan. Dengan kandungan lemak sehat dan mineral, pentingnya cashew butter mampu memberikan energi yang stabil tanpa lonjakan insulin yang berlebihan. Banyak orang mengira cashew butter sulit dipadukan dalam menu sehari-hari, padahal sebenarnya sangat fleksibel. Misalnya, Anda bisa mengoleskan 1 sendok cashew butter pada irisan mentimun segar sebagai camilan sore. Atau Anda bisa membuat smoothie sederhana dengan mencampurkan cashew butter, susu almond, tanpa gula biji chia, dan sedikit bubuk kayu manis. Hasilnya adalah minuman creamy dengan rasa gurih manis alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. Untuk variasi sarapan cashew butter, juga bisa dioleskan tipis pada roti gandum, lalu ditambahkan potongan alpukat, menghasilkan kombinasi rasa yang unik dan bergizi tinggi. Selain itu, ada cara lain yang cukup populer di kalangan pecinta makanan sehat, yaitu mencampurkan cashew butter ke dalam saus atau dressing. Dengan tambahan jeruk nipis dan sedikit cabai bubuk cashew butter, dapat diolah menjadi saus salad yang creamy dan lezat tanpa tambahan gula. Ini bisa menjadi alternatif sehat bagi penderita diabetes yang ingin menikmati salad dengan rasa lebih kaya tanpa harus bergantung pada saus siap pakai yang biasanya tinggi gula. Harga cashew butter memang relatif lebih mahal dibandingkan peanut butter atau almond butter. Di Indonesia, cashew butter alami biasanya dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk ukuran 250 gram. Namun jika dilihat dari manfaatnya, harga tersebut sebenarnya sebanding dengan nilai kesehatan yang diberikan. Dengan porsi konsumsi hanya 1 hingga 2 sendok makan per hari, 1 toples cashew butter bisa bertahan hingga 3 minggu. Selain itu, banyak produsen lokal di Bali dan Jakarta yang sudah memproduksi cashew butter alami dengan kualitas baik sehingga penderita diabetes tidak perlu lagi bergantung pada produk impor yang lebih mahal. Testimoni dari para pengguna juga menunjukkan hasil yang positif. Seorang pria di Yogyakarta yang menderita diabetes tipe 2 melaporkan bahwa gula darah puasanya turun signifikan setelah mengganti camilan sore berupa gorengan dengan irisan buah timun
yang diberi olesan cashew butter. Sementara itu, seorang wanita di Denpasar yang sering mengalami kram otot akibat diabetes merasa lebih rileks setelah rutin menambahkan cashew butter ke dalam smoothie sore harinya. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa cashew butter bukan hanya makanan lezat, melainkan juga terapi alami yang dapat membantu penderita diabetes menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan semua manfaat ini, cashew butter pantas disebut sebagai pilihan premium dalam kategori nut butter. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih manis membuatnya mudah diterima lidah orang Indonesia, sementara kandungan mineralnya menjadikannya senjata rahasia untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Jika peanut butter lebih menekankan pada kontrol gula darah dan almond butter fokus pada perlindungan pembuluh darah, maka cashew butter adalah kombinasi yang menyatukan keduanya sekaligus memberikan dukungan ekstra pada kesehatan saraf dan hormon. Kesimpulannya, cashew butter adalah makanan yang sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai camilan mewah, tetapi sebagai bagian dari pola makan yang cerdas. Dengan memilih produk yang alami mengonsumsi dalam porsi tepat serta memadukannya pada waktu yang strategis dalam sehari, penderita diabetes dapat merasakan manfaat besar dari selai kacang mete ini. Cashew butter membuktikan bahwa terkadang makanan yang paling lembut justru mampu memberikan perlindungan paling kuat bagi tubuh yang sedang berjuang melawan diabetes. Setelah kita membahas secara mendalam tentang manfaat peanut butter, almond butter, dan cashew butter, kini pertanyaan yang paling penting muncul. Bagaimana cara praktis mengintegrasikan ketiga jenis nut butter ini ke dalam pola makan sehari-hari, terutama bagi penderita diabetes di Indonesia? Tidak cukup hanya mengetahui manfaatnya secara teori. Yang lebih penting adalah bagaimana memilih produk yang tepat, menentukan porsi yang sesuai, memahami waktu terbaik untuk mengonsumsi, serta menemukan sumber belanja yang terjangkau dan aman. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas produk. Banyak sekali selai kacang yang beredar di pasaran, tetapi tidak semuanya cocok untuk penderita diabetes. Di Indonesia, selai kacang komersial yang dijual di minimarket biasanya mengandung tambahan gula minyak sawit garam berlebihan bahkan perasa buatan. Produk seperti ini justru berbahaya karena dapat memicu lonjakan gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi. Oleh karena itu, prinsip paling sederhana yang harus diingat adalah selalu membaca label kemasan. Pilihlah produk yang hanya mengandung 1 atau 2 bahan utama, misalnya kacang dan sedikit garam. Jika Anda menemukan daftar bahan yang panjang, terutama jika ada kata-kata seperti gula sirup glukosa minyak sawit atau emulsifier, sebaiknya hindari produk tersebut. Porsi konsumsi juga menjadi hal penting yang sering diabaikan. Meskipun ketiga nut butter ini menyehatkan, semua tetap padat kalori. 1 sendok makan saja sudah mengandung sekitar 90 hingga 100 kalori. Jika dikonsumsi tanpa kontrol kalori berlebih, bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang pada akhirnya memperburuk resistensi insulin. Untuk penderita diabetes, porsi ideal adalah 1 hingga 2 sendok makan per hari. Lebih dari itu biasanya tidak diperlukan, kecuali jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang sangat tinggi. Selain porsi, waktu konsumsi juga memengaruhi manfaatnya. Peanut butter paling baik dikonsumsi sebelum makan karbohidrat berat seperti nasi putih, mie, atau lontong. Dengan memakan 1 sendok peanut butter 15 menit sebelum makan, penyerapan glukosa bisa diperlambat dan lonjakan gula darah dapat ditekan. Almond butter lebih cocok dikonsumsi pada pagi atau siang hari, baik sebagai camilan sehat bersama buah rendah gula atau dicampur ke dalam yogurt tanpa gula. Kandungan magnesiumnya yang tinggi membantu tubuh mengatur insulin sepanjang hari. Sementara itu, cashew butter sebaiknya dinikmati pada sore hari menjelang makan malam, ketika rasa lapar mulai muncul. Dengan mengonsumsi 1 sendok cashew butter pada waktu ini, nafsu makan bisa dikendalikan dan gula darah tetap stabil hingga malam hari. Banyak orang bertanya-tanya di mana mereka bisa mendapatkan nut butter yang sehat di Indonesia. Kabar baiknya, kini sudah banyak pilihan. Di Bali misalnya terdapat Milk Up
yang menjual almond butter murni tanpa gula dan tanpa minyak tambahan. Green Market Bali menyediakan peanut butter homemade yang sederhana dan berkualitas tinggi. Bali Food Store menawarkan cashew butter dengan harga sekitar Rp120.000 per toples. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya, produk-produk ini juga bisa ditemukan secara online melalui marketplace populer atau toko kesehatan. Selain itu ada Nourish Indonesia yang menjual almond butter bersertifikat halal cocok untuk konsumen muslim yang menginginkan jaminan kehalalan. Jika harga produk-produk ini terasa cukup tinggi, ada alternatif lain yaitu membuat nut butter sendiri di rumah. Prosesnya tidak terlalu sulit. Anda hanya membutuhkan kacang berkualitas blender atau food processor dan sedikit kesabaran. Kacang bisa dipanggang terlebih dahulu agar aromanya lebih harum, lalu di blender hingga halus. Pada awalnya tekstur mungkin akan terlihat berbutir, tetapi jika terus di blender selama 10 hingga 15 menit, minyak alami dari kacang akan keluar dan menghasilkan pasta yang creamy. Dengan cara ini Anda bisa memastikan bahwa selai yang dikonsumsi benar-benar alami tanpa tambahan gula minyak atau bahan kimia. Dalam penerapan sehari-hari, nut butter bisa digunakan dengan banyak cara yang sederhana tetapi efektif. Misalnya, untuk sarapan Anda bisa menambahkan 1 sendok peanut butter pada oatmeal bersama potongan pisang gepok. Kombinasi ini memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula darah berlebihan. Untuk camilan pagi apel hijau atau jambu biji, bisa dicelupkan ke dalam 1 sendok almond butter, menghasilkan camilan sehat yang kaya serat dan magnesium. Di sore hari Anda bisa membuat smoothie sederhana dari susu kedelai tanpa gula 1 sendok, cashew butter biji chia, dan sedikit kayu manis. Minuman ini tidak hanya lezat, tetapi juga mampu menjaga gula darah tetap stabil menjelang malam. Selain digunakan langsung sebagai olesan atau campuran minuman nut butter, juga bisa dijadikan bahan dasar saus sehat. Peanut butter bisa diolah menjadi saus untuk gado-gado atau pecel, tetapi tentu saja dengan mengurangi penggunaan gula merah. Almond butter bisa dijadikan dressing salad dengan tambahan jeruk nipis dan sedikit bawang putih, menghasilkan rasa creamy segar yang unik. Cashew butter bisa dijadikan saus untuk tumis sayur, memberikan tekstur lembut tanpa perlu tambahan santan. Dengan cara ini, nut butter tidak hanya hadir sebagai camilan, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari masakan sehari-hari orang Indonesia. Memang benar bahwa harga nut butter alami relatif lebih mahal dibandingkan selai kacang biasa yang manis. Namun jika kita melihat manfaatnya, jelas bahwa ini adalah investasi kesehatan yang sangat berharga. Penderita diabetes seringkali menghabiskan biaya besar untuk obat-obatan, pemeriksaan rutin, dan penanganan komplikasi. Dengan pola makan yang lebih cerdas dan pemilihan makanan alami seperti nut butter, risiko komplikasi bisa berkurang dan biaya kesehatan jangka panjang pun dapat ditekan. Singkatnya, panduan praktis ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pilih nut butter yang benar-benar alami tanpa gula tambahan. Batasi konsumsi maksimal 2 sendok makan per hari. Tentukan waktu yang tepat sesuai kebutuhan tubuh, apakah sebelum makan nasi sebagai camilan siang atau untuk menekan rasa lapar sore hari. Cari produk dari brand lokal terpercaya atau buat sendiri di rumah jika memungkinkan. Gunakan nut butter tidak hanya sebagai olesan, tetapi juga sebagai bagian dari masakan sehari-hari. Dengan mengikuti panduan ini, penderita diabetes di Indonesia bisa merasakan manfaat nyata dari makanan sederhana namun kuat ini. Cashew butter, almond butter, dan peanut butter pada akhirnya bukan hanya sekadar makanan pelengkap. Mereka adalah alat alami untuk menjaga gula darah, melindungi organ tubuh, dan memberikan energi stabil. Dengan sedikit pengetahuan dan kebiasaan yang tepat, nut butter dapat menjadi sekutu terbaik dalam melawan diabetes di negeri yang kaya akan makanan lezat seperti Indonesia. Setelah kita menelusuri perjalanan panjang dari peanut butter, almond butter, hingga cashew butter, satu hal menjadi sangat jelas: makanan sederhana yang lembut, gurih, dan creamy ini ternyata menyimpan kekuatan besar dalam membantu penderita diabetes menjaga kesehatan mereka.
tidak perlu selalu bergantung pada obat-obatan atau suplemen mahal, karena alam sudah menyediakan pilihan yang lebih bersahabat, lebih enak dan lebih mudah dijangkau. Peanut butter dengan kandungan protein lemak, sehat magnesium dan indeks glikemik rendah, terbukti mampu menekan lonjakan gula darah hingga 30% setelah makan. Ia bukan hanya sekadar olesan roti, melainkan sahabat setia bagi mereka yang ingin mengendalikan gula darah, mengurangi rasa lapar dan menjaga sistem pencernaan tetap sehat. 1 sendok kecil sebelum makan nasi atau mie bisa menjadi langkah sederhana yang berdampak besar bagi kestabilan energi sepanjang hari. Almond butter meski lebih mahal adalah investasi kesehatan yang sepadan. Kandungan magnesium dan vitamin E yang tinggi menjadikannya pelindung alami bagi jantung, pembuluh darah, dan pankreas. Bagi penderita diabetes yang sering menghadapi risiko komplikasi seperti kerusakan saraf atau gangguan mata, almond butter adalah nutrisi premium yang bekerja diam-diam tetapi kuat. Ia juga mendukung kesuburan dan keseimbangan hormon, menjadikannya pilihan istimewa bagi pria maupun wanita yang ingin tetap sehat secara menyeluruh. Cashew butter dengan tekstur creamy dan rasa gurih manis yang khas menambahkan sesuatu yang unik dalam daftar ini. Meski kandungan karbohidratnya lebih tinggi, cashew butter tetap aman dikonsumsi dengan porsi tepat. Mineral magnesium, zinc, dan tembaga yang terkandung di dalamnya adalah kombinasi sempurna untuk memperkuat saraf, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Cashew butter membuktikan bahwa terkadang makanan yang terlihat mewah justru mampu memberikan perlindungan paling penting bagi tubuh. Ketiga nut butter ini, meskipun berbeda dalam rasa dan karakteristik, pada akhirnya memiliki tujuan yang sama: membantu tubuh penderita diabetes melawan ketidakstabilan gula darah, memperbaiki metabolisme, dan melindungi organ-organ vital dari kerusakan. Kuncinya bukan hanya mengetahui manfaatnya, tetapi juga bagaimana menggunakannya dengan cerdas. Memilih produk alami tanpa gula tambahan, mengatur porsi tidak lebih dari 2 sendok makan per hari, dan menempatkannya pada waktu yang tepat dalam pola makan adalah strategi sederhana yang bisa membawa perubahan besar. Bagi masyarakat Indonesia, keberadaan nut butter kini semakin mudah diakses. Produk lokal dari Bali hingga Jakarta sudah menyediakan peanut butter, almond butter, dan cashew butter berkualitas tinggi. Bahkan siapapun bisa membuatnya sendiri di rumah dengan blender sederhana. Hal ini membuka peluang besar bagi penderita diabetes untuk mengubah pola makan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau bergantung pada produk impor. Lebih dari sekadar makanan, nut butter adalah simbol perubahan gaya hidup. Mereka mengajarkan bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak harus meninggalkan semua makanan yang enak. Sebaliknya, kita hanya perlu memilih dengan lebih bijak, mengendalikan porsi dan mengintegrasikannya ke dalam pola makan sehari-hari. Nut butter bukanlah obat ajaib, tetapi mereka adalah alat alami yang dapat membantu tubuh berfungsi lebih baik, memberi energi stabil, dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Di akhir perjalanan ini, pesan terpenting adalah bahwa penderita diabetes tidak harus merasa hidupnya terbatas. Dengan pengetahuan yang benar dan pilihan makanan yang tepat, mereka bisa menikmati hidup yang penuh rasa, penuh energi, dan tetap sehat. Peanut butter, almond butter, dan cashew butter hanyalah contoh kecil bagaimana makanan sederhana bisa menjadi sekutu kuat dalam melawan penyakit kronis. Jadi kini saatnya Anda membuat keputusan. Cobalah 1 sendok nut butter setiap hari, rasakan perubahan pada tubuh Anda, dan lihat bagaimana gula darah menjadi lebih terkendali. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dengan orang-orang terdekat, karena bisa jadi langkah kecil Anda akan menginspirasi mereka untuk memulai perubahan serupa. Hidup dengan diabetes memang penuh tantangan, tetapi dengan sahabat baru berupa nut butter, setiap sendok bisa menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia.